Ketika saudara membaca surat cintanya Tuhan, saudara tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan. Ketika saya membaca surat cintanya istri saya, pacar saya, sekarang ada istri saya tahu siapa saya. Apa tadi? Buah mengkudu diberi kemarin, dari dulu lu yang paling keren. Berarti saya itu keren di hadapan pacar saya. Kue bolu rasa pisang, dari dulu cuma lu yang aku sayang. Berarti saya di hadapan pacar saya adalah orang yang paling disayang. Kenapa saya bisa tahu itu? Karena saya baca surat cinta daripada pacar saya. Begitu juga saudara. Saudara akan mengenal Tuhan lewat surat cintanya Tuhan. Saudara tahu saudara itu siapa. Saudara adalah alat kemuliaan Tuhan. Kalau saudara baca surat cintanya Tuhan. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih memberkati ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhir. Dengan dahsyat luar biasa kami percaya itu. Hari ini ada kebaktian kebangunan rohani. Ketika kami mempersilakan roh-Mu bekerja dengan dahsyat luar biasa di tempat ini. Kalau kami boleh ada di tempat ini, semua bukan karena kuat gagah kami, semua karena kemurahan daripada Engkau. Berkati urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus kami semua, sehingga firman Tuhan yang kami terima boleh memberkati anak-anak-Mu di tempat ini. Berkati urapi hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar daripada mulut hamba-Mu memberkati anak-anak-Mu di tempat ini, yang atas ketetapan-Mu boleh ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat luar biasa yang mengatur hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Silakan duduk. Shalom semuanya. Tuhan Yesus luar biasa. Nggak ada yang namanya kebetulan ya. Tadi WL-nya sudah menyampaikan sesuatu tentang mengalami Tuhan. Tema khotbah saya pada siang hari ini adalah mengalami Tuhan. Saudara bayangkan kalau saudara punya AC di ruang tidur saudara, terus saudara masih kepanasan karena nggak bisa menikmati udara yang diciptakan oleh AC, udara dingin sejuk yang diciptakan oleh AC itu, saya mau anggap kita ini manusia bodoh, betul nggak? Ya, kenapa kita punya AC di ruang tidur kita, terus kita tidak bisa menikmati udara yang sejuk dingin, karena kita tidak mengaktifkan AC tersebut. Kita punya Tuhan yang dahsyat luar biasa, tetapi kita tidak bisa mengalami kedahsyatan Tuhan, karena kita tidak mengaktifkan roh yang Tuhan taruh di dalam kita. Saudara, saya sering melihat banyak anak Tuhan kalau disuruh bersaksi itu kayaknya susah banget ya. Menceritakan Tuhan yang dahsyat luar biasa itu sepertinya mengalami kesulitan. Dan saya melihat, ini sering saya lihat, orang itu harus mengalami sesuatu dulu. Ini ngomong cerita aja ya. Ada yang mengalami kecelakaan dulu, mobilnya hancur, orang melihat mobil itu hancur, mengira pasti pengemudinya itu meninggal dunia, tapi kenyataannya masih hidup. Dan orang yang mengalami kecelakaan seperti itu baru bisa cerita tentang Tuhannya yang dahsyat luar biasa setelah dia mengalami hal seperti itu. Saya pikir nggak usah ya, kita harus mengalami seperti itu dulu, baru bilang Tuhan dahsyat, baru kita bisa mengalami Tuhan. Saudara, Ayub, saudara tahu ya, ternyata di pasal 1, pasal 2 itu Ayub itu belum mengalami Tuhan loh. Bukan kata saya. Next, dikeluarkan juga. Lihat ini.
Ayub 42 itu pasal yang terakhir. Di pasal 1 itu cerita Tuhannya, Ayub itu adalah seorang yang saleh, takut akan Tuhan, dan kaya raya. Kok saat itu dia tidak mengalami Tuhan? Akhirnya dia mengalami sesuatu, saudara tahu ya, anaknya mati semua, hartanya hilang, dan itu belum cukup, yaitu dia harus mengalami satu sakit. Nah, pasal 42 itu adalah pasal terakhir. Firman Tuhan berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi dulu itu kata orang. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau setelah kejadian, anaknya mati semua, hartanya habis, belum cukup itu, mengalami sakit. Saudara bisa bayangkan? Yang hari ini saya mau ajarkan kepada saudara dengan kekuatan Roh Kudus, saudara mengalami Tuhan, nggak usah mengalami hal-hal seperti itu. Di awal saya cerita itu, orang mengalami kecelakaan dulu, baru dia bisa bilang Tuhannya dahsyat. Dan ada keinginan untuk bersaksi tentang Tuhannya yang dahsyat, yang sudah selamatkan dia dari kecelakaan mobil, mobilnya masuk jurang. Maunya bersaksi, dan dia naik mimbar, dia bersaksi tentang Tuhannya yang sudah menolong dia, selamat dari kecelakaan masuk jurang, dia hanya mengalami kakinya harus diamputasi. Dengan kaki yang satu dia cerita tentang Tuhannya yang dahsyat luar biasa. Pertanyaan saya, waktu kakinya dua lengkap, kok nggak cerita tentang Tuhannya yang dahsyat? Saya pikir saudara nggak usah harus seperti itu baru mengalami Tuhan. Mau ya? Oke. Ayub baru mengalami Tuhan setelah dia mengalami tadi yang saya katakan ya, babak belur. Nah, saudara harus mengalami Tuhan juga, jangan kata orang. Contoh ya, misalnya Pak Gembala datang ke rumah saya tinggal di daerah Jelambar. Nah, sebelum Pak Min pamit dari rumah saya ngomong begini, Pak Min, jangan pulang dulu. Gak jauh dari rumah saya itu ada hamburger yang baru buka. Waduh, enaknya bukan main. Cobain dah Pak Min. Gak coba nanti nyesel loh. Pak Min jadi penasaran. Segitu hebatnya itu hamburger. Bener nih Pak Yulius? Bener Pak Min. Kalau gak cobain rugi dah. Enaknya minta ampun. Ya kita minta ampun. Dia tetap aja masih enak itu hamburgernya. Pak Minnya penasaran. Bener nih Pak Yulius, enak? Bener. Emang Pak Yulius sudah nyobain? Belum sih, cuman kata orang hamburger itu yang di tikungan dekat rumah saya itu enak. Nah, kita sering juga seperti itu. Tuhan tuh dahsyat luar biasa, kata tetangga, sakit kanker stadium 3 sembuh lu. Kita sakit encok tuh 2 tahun doa nggak sembuh-sembuh. Nah, artinya hari ini keluar dari tempat ini, saudara harus mengalami Tuhan, ngalamin sendiri, jangan kata orang. Kata si Anu bersaksi, dulu bangkrut, sekarang maju lagi lu. Dulu sakit, sekarang sembuh. Saudara jangan kata orang, saudara harus mengalami sendiri. Saudara rindu untuk bisa mengalami Tuhan? Oke. Ada 4 hal bagaimana caranya untuk bisa mengalami Tuhan. Next. Tadi saya udah cerita ya. Kalau orang Kristen, ya tinggal balikin lagi. Kalau orang Kristen yang tidak bisa mengalami kuasa atau kasih Tuhan, maka dia menjadi orang Kristen yang bodoh. Saya ilustrasikan apa tadi? Kalau kita punya AC di kamar tidur kita tidurnya masih kepanasan, kita adalah orang yang bodoh. Orang yang rugi, ya. Next. Cara mengalami Tuhan, Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Pertama adalah saudara harus mengenal Tuhan secara benar, bukan sekedar tahu. Tapi saya lihat banyak orang cuma sekedar tahu aja. Sudah lihat saya, ya, ada seorang presiden, ya, kalau ngomong matanya agak sedikit ketutup, kalau ngomong tangannya begini. Dia ngomong begini, gitu aja kok repot. Saudara tahu nggak itu siapa? Saudara cuma tahu itu Presiden Gus Dur. Saudara kenal nggak? Nggak kenal kan? Hobinya apa? Makanan kesukaannya apa? Saudara nggak tahu, karena saudara tidak mengenalnya. Banyak anak Tuhan cuma sekedar tahu Yesus adalah Tuhan yang mati di kayu salib, tapi tidak mengenalnya. Nah, saudara harus mengenal Tuhan secara benar, bukan sekedar tahu. Dengan cara apa? Baca firman. Suka tidak suka, mengerti tidak mengerti, saudara harus mendisiplin diri baca firman.
Jadi mengenal Tuhan secara benar melalui apa? Melalui firman Tuhan. Firman Tuhan adalah apa? Perkataan Tuhan ya. Nah, perkataan adalah salinan pikiran seseorang yang mengucapkannya. Saudara tangkap ini nih. Coba dikeluarkan dulu sebentar, 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi firman Tuhan adalah tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Bisa keluar? Saya baca ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara mengenal Tuhan secara benar lewat firman, melalui firman. Karena firman itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Tulisan adalah salinan pikiran seseorang yang menulisnya. Saya kasih ilustrasi seperti ini, biar saudara bisa menangkap apa yang saya mau sampaikan. Saya dan istri saya itu satu kelas, ya. Kami pacaran dari umur 17 tahun. Sekarang usia saya sudah 64 tahun. Saya punya anak nggak banyak, 5. Saya punya cucu 7. Udah kebayang? Saya dan istri saya itu kenal dari sekolah ya, dari SMA, tapi semeak sih ya, dari kelas 2. Nah, saya pacaran sama istri saya, dulu pacar ya, sekarang istri saya tuh cantik, ya. Jadi banyak yang mendekati dia. Satu hari ketika dia didekati oleh seorang pria, saya cemburu, marah, dan saya ribut, konflik, dan saya nggak omong-omongan sama pacar saya yang sekarang adalah istri saya, ya. Saudara tahu, 7 hari tidak omong-omongan dengan pacar saya ini, ya karena saya cemburu, marah, jadi saya cuekin dia. Saudara tahu saya bisa berdamai dengan pacar saya itu dengan apa? Lewat apa? Nah, setelah 7 hari nggak omong-omongan, pacar saya ini kirim surat lewat seorang teman. Ya teman dia, ya teman saya. Surat cinta. Dia kirim nih. Dia kirim surat cinta. Saudara tahu saya bisa berdamai dengan pacar saya itu lewat surat cinta. Karena surat yang dia tulis adalah salinan pikiran daripada dia. Dia menuliskan, begitu saya baca, buah duku, buah duren, hatiku rindu dari kemarin. Oh, saya tahu. Hatinya dia merindukan saya dari seminggu yang lalu. Saya bisa mengenal dia dari apa? Dari surat. Kue duku dibeli kemarin. Dari dulu cuma lu yang paling keren. Oh, saya ngapain harus takut? Walaupun dia didekati oleh pria yang lain. Kue bolu rasa pisang. Dari dulu cuma lu yang aku sayang. Artinya, saya bisa mengenal hati daripada pacar saya yang sekarang ada istri saya. Itu lewat surat. Karena surat yang dia tulis adalah salinan pikiran daripada yang dia tulis. Saudara nangkap ini? Saudara bisa mengenal Tuhan kalau saudara membaca surat cintanya Tuhan, yaitu Alkitab. Bagaimana saudara tahu kalau Tuhan itu sayang sama saudara? Dia mau mati buat saudara kalau saudara tidak baca surat cintanya Tuhan. Ilustrasi ini saudara bisa nangkap. Jadi saudara harus mendisiplin diri baca surat cintanya Tuhan. Ketika saudara membaca surat cintanya Tuhan, saudara tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan. Ketika saya membaca surat cintanya istri saya, pacar saya, sekarang ada istri saya tahu siapa saya. Apa tadi? Buah mengkudu diberi kemarin, dari dulu lu yang paling keren. Berarti saya itu keren di hadapan pacar saya. Kue bolu rasa pisang, dari dulu cuma lu yang aku sayang. Berarti saya di hadapan pacar saya adalah orang yang paling disayang. Kenapa saya bisa tahu itu? Karena saya baca surat cinta daripada pacar saya. Begitu juga saudara. Saudara akan mengenal Tuhan lewat surat cintanya Tuhan. Saudara tahu saudara itu siapa. Saudara adalah alat kemuliaan Tuhan. Kalau saudara baca surat cintanya Tuhan. Sederhananya Alkitab itu selain surat cintanya Tuhan, itu buku panduan buat saudara menjalankan kehidupannya. Next. Saudara diciptakan adalah seperti BMW. Larinya bisa 220.
iklan BMW apa? You are what you drive. Apa artinya? Kamu adalah apa yang kamu kendarain. Lu bawa BMW, walaupun duit lu cuma 50.000, orang tuh hormat. Nggak percaya, coba saudara bawa BMW, berhenti di hotel lobby, duit kamu cuma 50.000, saudara langsung dibukain pintu. Sama sih, ya itu, petugas. You are what you drive. Nah, BMW itu alat kemuliaan buat diri kita kan, kalau kita naik BMW. Saudara bawa duit 50 juta, naik bajai, itu tadi ada tuh bajai, diusir sama satpam. Nah, kenapa selama ini saudara diciptakan untuk alat kemuliaan Tuhan, larinya harus 220 km per jam tanpa mengalami kesulitan? Kalau selama ini saudara berjalannya, lari 60, udah gemetar seperti bajai, berarti saudara nggak baca surat buku panduannya Tuhan, surat cintanya Tuhan. Jadi saudara nggak tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan. Dapat persoalan dikit aja saudara udah gemetar. Padahal saudara diciptakan untuk alat kemuliaan. Saudara BMW apa bajai? Saudara nangkap ini? Ya. Poin kedua, ayo. Saudara harus menjalankan kewajiban sebagai anak Tuhan, ya tadi apa? Baca firman, ya. Secara konsisten. Doa, mengembalikan uang perpuluhan, bersekutu dengan Tuhan, itu nggak boleh, maaf ya, anget-anget tai ayam. Pelayanan cuma sesaat doang. Next. Tuh ya. Berdoa, baca firman, saat teduh, memberi, mengembalikan perpuluhan, termasuk jaga mulut ya. Kenapa kita gagal melakukan komitmen kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Sudah tahu apa? Penundaan. Saya kasih ilustrasi supaya saudara mengerti dan gampang dicerna. Di sini ada nggak yang ketika seorang hamba Tuhan mengajak saudara untuk melayani Tuhan sambil diiringi satu lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini apa? Melayani Tuhan. Saudara di jamaah Tuhan nih. Wih, saya harus melayani Tuhan. Kesempatan kapan lagi? Ketika saudara ditunjuk jadi ini jadi itu. Ya, saya mau. Tapi akhirnya tidak terjadi. Saudara tahu kenapa? Karena adanya penundaan. Jangan sekarang deh. Nanti dulu. Anak saya masih kecil-kecil. Entah lihat deh, anaknya udah besar-besar juga tetap dia nggak melayani. Nah, kenapa kita gagal melakukan komitmen kita adalah karena adanya penundaan. Saudara tahu kalau saudara baca surat cintanya Tuhan, saudara akan tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan. Saudara tahu, saudara mau baca firman. Kenapa akhirnya gagal tidak baca firman dengan disiplin? Adanya penundaan. Saya kasih contoh begini. Kita kan manusia roh. Roh itu makanannya apa? Firman Tuhan ya. Kalau daging ya makanannya kue tiaw goreng ya. Roh makanannya firman Tuhan. Ini saya anggap ini makanan. Jadi roh kita itu perlu makan yaitu firman Tuhan. Saudara bayangkan begini. Satu hari saya masak Indomie pakai telur. Pagi-pagi jam 8. Karena saya mau makan untuk memenuhi kebutuhan jasmani saya. Waktu saya bikin itu, ya lagi aduk-aduk, telepon berdering. Ternyata saya ada janjian dengan seseorang yang mau terbang ke Surabaya di jam 9, ya itu jam 8. Ditelepon, loh bro, kamu di mana? Nelpon saya ya. Oh iya, saya masih di rumah. Lah, katanya kita mau ketemuan, ini pesawatnya udah mau berangkat nih. Waduh, tunggu ya sebentar, sudah masak nih, Indomie sama telur. Karena saudara mau ketemu sama orang, ya sahabat saudara, kan ada kepentingan, Indomie saudara nggak makan. Udah jadi kan, saudara taruh di kulkas. Pergilah saudara menemui teman saudara di airport. Besokannya saudara teringat dengan Indomie yang saudara masak sama telur. Pertanyaan saya, semangat untuk kembali makan itu Indomie untuk memenuhi kebutuhan jasmani saya, turun berapa persen?
Apa nggak dimakan? Saudara nangkep ini? Saudara udah nangkep pesan Tuhan hari ini, saya harus baca firman. Disiplin diri baca firman. Pengen. Terus saudara berkata, entar dulu deh. Ditunda. Saya yakin orang itu nggak akan bisa melakukan komitmennya. Saudara nangkap ini? Apa yang sering menghalangi seseorang untuk melakukan komitmennya adalah penundaan. Jadi harus gerak cepat. Tangkap ini ya. Nah saudara, untuk bisa menerapkan baca firman yang gampang begini. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 8. Ini yang sederhana aja. Saudara baca Amsal 8 deh. Itu gampang kan? Besok tanggal 9, saudara baca Amsal 9. Ini yang sederhananya ya, karena Amsal itu ada 31. Kalau saya begitu, supaya saya punya hikmat, pengertian kepandaian daripada Tuhan. Disiplin diri seperti itu. Nah survei membuktikan begini, dimulai dari keterpaksaan, akhirnya menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akhirnya menjadi kebutuhan. Nggak lakukan itu lagi, karena itu jadi kebutuhan. Saudara udah nggak bisa. Apa yang saudara lakukan terus menerus, hari pertama, kedua, ketiga, paksain aja. Hari ke-40, yang ke-41 itu jadi habit. Saudara tidak lakukan itu, saudara nggak bisa. Percayalah sama saya. Praktekin deh. Dimulai dari keterpaksaan, paksain. Saya lihat anak saya dulu waktu kecil, suruh sikat gigi kan susah tuh. Paksain, sikat gigi. Akhirnya menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akhirnya menjadi kebutuhan. Setelah bertahun-tahun kemudian, satu hari saya pergi ke puncak, lupa bawa sikat gigi. Anak saya nangis, nggak bisa tidur sebelum sikat gigi. Kenapa bisa begitu? Dulu dipaksa, sekarang kok dia minta sendiri. Pak sikat gigi, aduh ketinggalan. Wah nggak bisa tidur. Jadi kebutuhan. Praktekin dah. Jangan ada penundaan. Tangkap ini. Terus poin ketiga. Mengucap syukurlah dalam segala hal supaya saudara bisa mengalami Tuhan dengan mengucap syukur. Tapi mengucap syukur bukan untuk hal yang materi. Next. Ayo, keluarin dulu ayatnya ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan mau kita mengucap syukur supaya kita bisa mengalami Tuhan, tetapi mengucap syukur itu bukan hal-hal yang materi. Sakit disembuhkan saudara mengucap syukur, boleh-boleh aja. Tapi itu mujizat biasa. Bangkrut akhirnya dibangkitkan kembali ekonominya, itu mujizat biasa. Boleh nggak mengucap syukur? Boleh, tapi yang Tuhan kehendaki adalah saudara mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah beri. Itu. Ya, nextnya ada nggak? Mengucap syukur untuk anugerahnya yang ajaib, jangan dikeluarkan dulu ini. Dulu saya sekolah okul itu apa ya? Sekolah kuasa gelap. Guru saya adalah Pak Ketut Gana, nggak tahu saya ada yang kenal nggak? Jadi saya belajar tentang kuasa gelap dan guru saya berkata begini, sekarang kita udah jadi anak Tuhan ya, tapi mungkin 10 tahun yang lalu saudara pernah pergi ke dukun atau ke orang pintar atau minta penglaris. Nah ternyata hal begitu itu masih terikat saat ini. Walaupun saudara jadi anak Tuhan. Guru saya berkata begitu. Kenapa? 10 tahun yang lalu, waktu saya pergi ke dukun, minta penglaris, itu saya sedang mengikat perjanjian dengan, ya itu tadi, dukun atau orang pintar. Itu si kuasa gelap punya hak roh. Ini guru saya ajarkan begitu. Makanya saudara nggak usah bingung ada anak Tuhan masih terikat dengan kuasa-kuasa atau hal-hal yang gelap, karena terikat dengan perjanjian yang dulu 10 tahun yang lalu, sudah pernah apa? Pernah minta ya penglaris, pernah apa lagi itu ya? Nah itu harus diputus dengan cara apa? Saya kasih ilustrasi ya biar lebih gampang. Ya mungkin Pak Sekian boleh kemari Pak. Kasih ilustrasi biar gampang. Saya udah anak Tuhan nih ya, suruh lihat nih. Jadi guru saya berkata,
Ya. Ini teman SMP. Pasekian anggap nih kuasa gelap ya. 10 tahun atau 20 tahun yang lalu saya pernah pergi ke Pasekian ini, ya kuasa gelap nih. Minta penglaris dan ada ikatan perjanjian. Dan Pasekian itu punya hak yang disebut hak roh. Saya tekankan seperti perjanjian. Tuh dia pegang nih. Tuh dia punya hak di sini nih. Bertahun-tahun lewat, 20 tahun lewat, saya jadi anak Tuhan. Saya udah nggak mau itu yang tadi kan. Ini anggap ya, jangan marah ya, iblis nih. 20 tahun yang lalu saya pernah mengikat perjanjian dengan kuasa gelap. Sekarang saya udah jadi anak Tuhan, bahkan jadi hamba Tuhan. Pasekian sebagai kuasa gelap, dia datang nih. Datang kemari coba. Tuh. Dia menuntut haknya. So nangkep ini nih. Dia mau ganggu saya, padahal saya adalah, keluarkan tadi itu ayat itu. Tadi. Tuh. Padahal saya adalah bait Allah. Baca ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saya tahu itu. Tapi dia punya hak. Bisa nggak saya usir? Bisa. Saya usir ya. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar kau. Iblis, dia keluar tuh. Ini dipegang terus. Nah, dia keluar ya. Keluar sana situ aja. Ini ilustrasi kan. Saya dalam menjalankan kehidupan, bisa nggak suatu hari lengah, datang lagi dia tuh. Datang lagi Kian. Tuh. Bahwa tubuh saya tuh milik dia, lu udah ada ikatan perjanjian. Kata si kuasa gelap nih. Next. Jadi, saya ucapkan dulu ya. Sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kenapa saya tadi katakan harus mengucap syukur? Saya untuk menyatakan bahwa saya sudah dibeli. Ini tadi berapa? 50 juta. Dibeli nih sama Tuhan. Dibeli. Tuh, dibayar tuh 50 juta. Keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, dia udah gak punya hak lagi. Tidak balik. Saudara udah nangkep? Enggak, saudara udah nangkep belum? Artinya untuk memutuskan hubungan yang tadi adalah saudara harus mengucapkan syukur untuk karyanya yang ajaib. Ya ini saudara ucapkan. Aku mengucap syukur kebeli mobil. Bukan. Aku mengucap syukur buat karya keselamatan. Tubuhku adalah bait Allah di mana roh Allah tinggal. Roh Kudus yang aku peroleh dari Bapa diam di dalam aku. Tubuhku harganya telah dibeli, harganya lunas dibayar. Saya ucapkan itu sebagai statement seperti saudara membaca naskah proklamasi. Keluarkan. Next. Nah ini proklamasi. Saudara tahu Indonesia bisa merdeka itu bukan oleh bambu runcing, berdil. Kekuatan daripada, maksud saya, kekuatan yang membuat terciptanya kemerdekaan bangsa Indonesia adalah proklamasi, teks proklamasi. Dan ini tidak cukup diucapkan waktu 17 Agustus tahun 1945. Tiap tahun diucapkan. Betul nggak? Waktu dikumandangkan 17 Agustus 1945, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Itu roh kemerdekaan merasuk seluruh Nusantara. Dan itu tidak cukup diucapkan di tahun 1945. Diucapkan terus setiap tahun. Agustus yang lalu kan pasti diucapkan. Itu untuk menyatakan Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Begitu juga saudara. Saudara ucapkan itu dalam waktu berdoa, kalau bisa sampai telingamu mendengar. Bahwa tubuhmu adalah bait Allah, berdasarkan firman yang tadi. Saudara katakan itu. Tangkap ini. Untuk apa? Memutuskan hubungan dengan kuasa gelap yang dulu pernah saudara ikat 20 tahun yang lalu. Sebelum saudara menjadi anak Tuhan atau orang Kristen. Tangkap ini ya. Jadi untuk bisa mengalami Tuhan, saudara harus hidup di dalam roh. Bukan dalam daging. Ya. Tadi kan firman-Nya berkata,
Tubuhku adalah bait Allah di mana roh Allah tinggal. Saudara sadar nggak? Tahu nggak kalau ada roh Allah itu tinggal di dalam kamu? Kalau nggak ada, saudara cuma jadi orang yang beragama Kristen. Saya mau katakan, orang Kristen belum tentu anak Tuhan. Anak Tuhan pasti orang Kristen. Saudara dipimpin siapa? Firman-Nya berkata di Roma 8, ayat berapa ya? Ayat yang dikatakan gini. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi waktu saudara mengucapkan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa tubuhku adalah bait Allah di mana roh Allah tinggal, itu untuk menunjukkan status saudara siapa. Saudara adalah seseorang yang sudah dibeli, harganya lunas, dibayar dengan darah Yesus. Coba baca, keluarkan dulu Roma 8 ayat 9. Saya baca ya langsung. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan hidup di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Saya nggak percaya saudara bisa hidup di dalam roh penuh kasih tanpa Roh Kudus. Bohong kalau dia bilang bisa. Bisa mengasihi tanpa Roh Kudus. Bohong. Saya baca ulang ya. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Yang tadi ya, tubuhku adalah bait Allah di mana roh Allah tinggal. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tanpa roh Allah, saudara cuma menjadi orang yang beragama Kristen, bukan anak Tuhan. Next, PowerPoint saya. Tinggal di dalam service areanya Tuhan, atau jangkauannya Tuhan. Jadi kalau ada orang hari ini yang harusnya melayani Tuhan, harusnya ada di ibadah, tapi dia sedang mancing, berarti dia lagi di luar service areanya Tuhan. Tangkap ini ya. Ini mah gampangnya. Keluarkan dulu ayatnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara harus dalam servis areanya Tuhan, artinya saudara harus ada di dalam jangkauannya Tuhan. Saudara masih ingat dulu itu ada telepon yang namanya CDMA ya. Dulu saya punya Asia 02198003800, itu nomor boleh beli Asia. Ada juga yang fleksi. Jadi kalau areanya Jakarta, pencetnya 021 ya. Nah, fleksi Asia saya itu areanya Jakarta. Kalau saya bawa ke Semarang, berarti Asia itu di luar jangkauan. Jadi kalau saya bawa ke Semarang, saudara telepon saya, maka yang bunyi kata-katanya, nomor yang Anda tuju sedang di luar jangkauannya. Cobalah beberapa bulan lagi. Iya kan? Nah, saudara kalau nggak ada dalam jangkauan Tuhan, dalam areanya Tuhan apa? Komsel, apalagi tuh? Cool, apalagi saya nggak tahu di sini ada doa malam. Itu. Jadi misalnya ada cool, saudara lagi apa gitu ya. Itu saudara, misalnya tadi saya katakan, hari Minggu harusnya ada di ibadah, dia mancing. Mancingnya dia itu namanya dia di luar servis areanya Tuhan. Areanya Tuhan ini di sini. Tangkap ini ya. Next. Rela menderita. Atau memikul salib, menyangkal diri. Keluarkan ayatnya. Ayatnya. Ya, baca ya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap minggu dan mengikuti aku. Amin enggak? Apa? Saya baca ulang ya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap minggu dan mengikuti aku. Amin? Setiap apa? Tapi banyak orang cuman memikul salib itu di hari Minggu. Hari Minggu itu keren-keren semua deh. Kakinya keinjek 2 kali. Masih shalom, haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau hari Minggu itu, dia pikul salib. Itu dia bersayap semua. Ngerti gak sayap? Malaikat kan bersayap.
Tapi coba di hari Senin, kesenggol dikit aja, gua kepret lu, mata lu di mana? Berarti dia mikul salibnya cuma di hari Minggu. Ada nggak ya? Saya teropong orangnya. Nggak ada ya? Adanya di sana ya. Tapi tadi saya lihat dia di sana tuh dia kemari. Jadi harus rela menderita. Salib bicara apa? Cemooh, penolakan, penderitaan. Salib bicara apa? Proses. Saudara kalau tidak cinta proses, saudara kualitasnya pasti nggak bermutu lah. Maksud daripada memikul salib, menyangkal diri sebenarnya proses. Saudara harus lewati proses. Contoh, kan ada firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kalau suaminya yang ngasih uang belanja setiap hari 1 juta, bisa tunduk. Tapi ini bangunnya jam 11 siang, ngerongrong, galak, sedikit-sedikit tempeleng. Firman Tuhan berkata apa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Bisa nggak? Saudara mau mengalami Tuhan harus rela menderita. Saudara harus tetap tunduk. Hai suami, kasihilah istrimu. Kalau istrinya baik, tunduk, selalu kasih makanan, masakin makanan yang enak, mengasihi itu bisa ya. Tapi kalau istrinya udah bawel, cerewet, nggak ada rasa hormat kepada suami, maunya ngomel melulu, suruh mengasihi, bisa nggak? Saudara mau mengalami Tuhan, saudara harus lakukan ini, meskipun mengalami penderitaan. Tangkap ini. Kalau saudara kerja sebagai karyawan, terus saudara diajak kong kali kong untuk merubah bon, saudara nggak mau, karena saudara anak Tuhan, akhirnya saudara dikucilkan. Bagaimana? Nah ini, kalau saudara tetap lakukan, ini namanya kalau saudara menderita, akhirnya saudara dikucilkan. Setiap saudara datang, saudara dibilang, si haleluya lewat. Saudara dihina. Ya, tadi saya katakan, salib bicara apa? Cemooh, penolakan, penderitaan, penghinaan. Tangkap ini. Saudara harus rela menderita. Dengan cara apa? Memikul salib, menyangkal diri. Saya tutup dengan satu cerita, ya. Mungkin pemain musik boleh. Saya baca di satu renungan harian, ini bagus ya. Dan waktu saya baca itu, saya meneteskan air mata. Pemain keyboard yang mana? Di E. Biar musik mengalun dengan lembut. Ayat terakhir dikeluarkan dulu sebelum saya cerita tentang satu kesaksian. 1 Petrus 4 ayat 14. Ketika saudara hidup kudus di lingkungan yang tidak kudus, saudara dicemooh, saudara harus dikatakan bahagia. Berdasarkan 1 Petrus 4 ayat 14. Tetapi jika 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Tanpa roh Allah, tanpa roh kudus, saudara nggak mungkin bisa mengalami Tuhan. Di awal tadi saya udah cerita, ada seorang yang punya kamarnya ada AC, dia nggak bisa menikmati sejuknya udara yang diciptakan oleh AC karena AC-nya tidak diaktifkan. Saudara punya Tuhan yang dahsyat luar biasa, tetapi saudara tidak bisa mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat, kasih-Nya, sukacita yang dari Tuhan, karena roh yang Tuhan taruh di dalam hatimu, saudara tidak aktifkan. Kita baca ulang. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Karena ada Kristus, saudara direndahkan. Yang tadi saya katakan, si haleluya lewat. Karena saudara nggak mau kong kali kong dengan kelompok di pekerjaan saudara untuk mengubah bon, merubah bon, korupsi lah. Ya musik boleh mengalun dengan lembut.
Satu hari saya baca renungan, ceritanya begini. Ada seorang mantan pemabuk. Dia mengalami jamahan Tuhan, mengalami Tuhan. Sehingga dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Dulu paling hobi minum minuman sampai mabok berat. Nah, ketika dia mengalami jamahan Tuhan, mengalami pertemuan dengan Tuhan, hidupnya jadi berubah. Dia tidak suka lagi dengan minum-minuman keras. Dan orang yang dijamah Tuhan itu maunya bersaksi tentang Tuhannya yang dahsyat, yang sudah mengubah hidupnya. Nah, waktu orang yang mengalami Tuhan ini bersaksi tentang Tuhannya yang sudah mengubah hidupnya, ada seorang bapak yang tidak senang dengan kesaksian dari orang yang mengalami Tuhan. Waktu dia cerita, Tuhan itu dahsyat, saya dulu pemabuk berat, sekarang saya sudah diubah oleh Tuhan Yesus. Sekarang saya tidak lagi menjadi seorang pemabuk. Dulu saya menelantarkan keluarga saya, sekarang saya tidak lagi. Nah, bapak yang tidak senang dengan kesaksian daripada orang yang mengalami Tuhan itu berkata begini, pemabuk, bisa gak lu diam dan duduk? Kayak gua gak tahu aja lu siapa. Ya, dikatakan begitu. Nah, ketika orang yang tidak senang dengan kesaksian orang yang mengalami Tuhan, pemabuk, bisa gak lu diam, duduk? Lu itu sedang bermimpi. Ketika dikatakan, pemabuk, kamu diam, duduk, kamu itu sedang bermimpi. Ada seorang gadis usia 10 tahun menarik tangan bapak yang tidak suka dengan kesaksian dari orang yang mengalami Tuhan. Gadis kecil itu berkata, Tuhan, yang kau katakan, pemabuk, bisa gak kamu diam dan duduk, kamu sedang bermimpi? Itu adalah ayahku. Ayahku dulu memang seorang pemabuk berat. Setiap hari dia pulang dalam keadaan mabuk, dan dia akan memukul mamaku. Dan mamaku setiap hari menangis. Dan aku bersama adikku tidak bisa sekolah, karena aku tidak mempunyai pakaian dan sepatu. Tuhan, lihat, wanita yang sedang tersenyum itu adalah mamaku. Sekarang mamaku tidak pernah lagi menangis. Setiap hari dia menyanyi bersuka cita. Tuhan, lihat, pakaian dan sepatu. Ini yang membelikannya adalah ayahku. Sekarang ayahku tidak lagi seorang pemabuk. Tiba-tiba gadis itu menundukkan kepala dan meneteskan air mata. Dia berkata begini, Tuhan, kalau ayahku sedang bermimpi, tolong jangan bangunkan dia. Saya dengar itu, saya menangis. Ya. Saya mau katakan, kalau saudara mengalami Tuhan, yang tidak mungkin itu terjadi, itu bukannya mimpi. Tadi lagi cerita-cerita tentang Mak Sekian, itu kan teman sekolah saya. Saya bilang kepada Pak Gembala, Pak, dulu saya bandelnya bukan main. Saya sampai dikeluarkan dari sekolah itu. Kenapa? Saya sekolah yang paling bodoh. Jadi di kelas itu ada bangku, saya patah-patahin supaya pada nggak bisa sekolah, nggak bisa belajar. Ini serius saya patahin, saya goyang-goyangin. Akhirnya saya bertiga, saya dikeluarkan. Jadi kalau orang yang melihat saya beberapa puluh tahun yang lalu, dia pasti akan mengucek-ngucek mata. Nggak salah saya melihat Pak Julius berdiri di sini. Saya mau katakan, kalau saudara mengalami Tuhan, yang tidak mungkin itu terjadi itu bukan mimpi, asal saudara ada di tangan Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.